Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu berkata, kita orang yang paling berbahagia. Karena kita selalu ada di rumah Tuhan, ada di hadirat Tuhan yang penuh urapan yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa dulu. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Engkau begitu baik, selalu menjaga kami, melindungi kami, selalu memberi kami sehat kuat. Sehingga malam ini kami ada di tengah-tengah ini. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu yang hidup. Berikan kami kekuatan, kesabaran, supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dulu yang firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 sampai 5. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Jadi nasar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan diinginkan tercapai. Dalam perbendahara kata Kristen adalah janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya seorang bernasar adalah seorang yang sedang berada dalam kesulitan, dalam masalah, dalam persoalan. Atau mereka sedang menghadapi jalan buntu dan harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun karena mereka menyadari bahwa hanya Tuhan bisa menolong mereka, maka mereka menyampaikan maksudnya kepada Tuhan, dan disitulah ia bernasar pada Tuhan apa yang akan ia lakukan apabila Tuhan menolongnya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kalau tidak bernasar itu berdosa? Bernasar dan tidak bernasar tidak dosa. Kita bisa lihat Ulangan pasal 23 ayat 22. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Namun, jika kita bernasar, kita harus dengan sukarela mengucapkan dengan mulut kita sendiri. Bukan seberapa besar hal nasar yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh hati untuk memenuhi nasar tersebut. Nah, Ulangan 23 ayat 23. Apakah yang keluar dari bibirmu harus kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Nah, apabila kita bernasar kepada Tuhan Allah kita, jangan kita menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allah kita akan menuntutnya daripada kita, sehingga hal itu menjadi dosa bagi kita. Nah, maka dari itu pikirlah terlebih dahulu ketika kita ingin bernasar. Pikirkan secara matang-matang sebelum kita mengucapkannya. Karena nasar tidak boleh dianggap remeh, dijadikan mainan. Setiap nasar tidak ditepati ada sanksinya. Apakah Tuhan akan menghukum mereka yang tidak menepati janji?
Tuhan tidak akan menghukum mereka yang melanggar Nasar. Tetapi Tuhan tidak suka mulut orang berdusta. Seperti tadi kita baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 3-5. Dan kita sudah mengetahui dan kita sudah bisa melihat bahwa Allah sesungguhnya dikatakan tidak senang dengan orang bernasar atau berjanji kepada Allah, tetapi tidak melakukan nasar tersebut. Karena di mata Tuhan, orang itu merupakan orang bodoh. Nah, kita bisa baca lagi supaya lebih jelas ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dan 5. Saya baca lagi supaya lebih jelas. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nundakan menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu, merusakkan pekerjaan tanganmu? Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita selalu berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Namun itu sanksi dari janji iman atau nasar yang tidak ditepati. Tuhan bisa murka dan merusak pekerjaan tangan kita. Jadi jika demikian, apakah lebih baik kita tidak usah bernasar? Kita perlu memahami bahwa memang ada akibat jika kita tidak menepati nasar. Namun bukan berarti kita tidak perlu bernasar. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tahu, ada rahasia di balik nasar. Ini rahasia itu. Salah satu pembuka jalan dalam hidup kita ada nasar. Salah satu membuat Tuhan membuka jalan bagi seseorang ada saat orang itu bernasar. Jadi judul pada malam ini adalah ada berkat setelah memenuhi nasar. Masih ingatkah dengan tentang kisah Hana? Hana bernasar kepada Allah. Jika ia mempunyai anak, anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bisa baca 1 Samuel 1 ayat 9-11. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdiri Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kata Tuhan tentang nasar seseorang? Apakah ada peraturan untuk nasar? Supaya kita lebih tahu, lebih memahami tentang nasar, kita baca lagi Bilangan 6 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, jadi nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Jangan memakan buah anggur baik segar maupun yang kering. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita apakah arti dari peraturan yang Tuhan buat ini? Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam penguasaan diri. Ini adalah bentuk kesungguhan kita kepada Tuhan atas doa yang kita panjatkan. Tuhan itu baik bagi semua ciptaannya.
tanpa diduga, Hana mendapat berkat dari nasarnya yang telah ia penuhi kepada Tuhan. Hana dan Elkana suaminya mendapat beberapa anak lagi. Ini ada hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ternyata ada berkat bagi setiap orang taat kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita mendengar taat membawa berkat. Hal ini benarlah demikian adanya. Ketika kita taat, Tuhan akan memberkati kita. Memenuhi nasar ada bentuk dari ketaatan. Meskipun itu ada sebuah janji yang kita buat dan kita sudah mendapatkan jawaban doa, namun Tuhan tetap memperhitungkannya. Nah, kita lihat Hana tidak mengingkari nasar tersebut dan Hana tidak menunda-nunda nasarnya. Hana serahkan anaknya Samuel kepada Tuhan. Nah, kita bisa baca lagi 1 Samuel pasal 2 18 sampai 21. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Samuel masih anak-anak. Tubuhnya belilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kira memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga Hana mengandung, melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberikan anak lagi kepada Hana dan Elkana? Bukankah Hana sudah mendapat jawaban doa, yaitu Samuel? Hana pun sudah membayar nasar dan mempersembahkan Samuel. Ini bukti kasih setia Tuhan kepada Hana. Tuhan tidak membiarkan Hana dipermalukan. Karena Hana adalah seorang mandul yang tidak bisa melahirkan anak. Tuhan mengindahkan Hana, mengangkat tinggi Hana. Tuhan tidak ingin Hana dicemooh dengan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia ada Allah yang penuh kasih dan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang berharap kepadanya. Nah, kiranya hidup kita adalah gambaran cinta kasih Allah. Percaya selalu ada berkat di balik ketaatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih contoh yang kedua adalah Yeftah bernasar pada Tuhan. Ketika kita melihat bahwa Yeftah sesungguhnya tidak mungkin memenangkan pertempuran melawan Bani Amon. Namun saat Yeftah bernasar, Tuhan membuka jalan untuknya. Nah, kita baca lagi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 34. Lalu bernasar Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakalan. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari alur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Dan sampai Abel Kelaming, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mizpah, ke rumahnya, tampak anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul lebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeftah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Bahkan Yeftah sampai bernasar akan memberikan apapun keluar dari pintu rumahnya kepada Tuhan.
jika ia bisa kembali dengan selamat. Tuhan menjawab doa Nasar Yeftah itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yeftah. Ketika pulang ke rumahnya, ternyata yang menyambutnya adalah satu-satunya anak perempuan yang dia miliki. Namun Yeftah tetap menepati Nasar kepada Tuhan. Yeftah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan, sehingga anak itu tidak menikah seumur hidupnya. Setelah itu Yeftah diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah itu kita bisa melihat ketika Yeftah berdoa bernasar dengan sungguh-sungguh, menepati nasarnya, maka Tuhan menjawab doanya itu. Pada saat kita bernasar dengan benar, Tuhan akan mendengar doa kita, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Sayangnya yang terjadi pada banyak orang Kristen, ada setelah Tuhan membuka jalannya, ia berjalan terus lupa pada dasarnya, pada nasarnya. Pada saat Tuhan sudah membuka jalan, kita harus mengingat nasar kita, bertindak untuk menepati nasar kita tersebut. Ketika kita mengenapi nasar dengan mempersembahkannya bagi Tuhan, maka kita akan terlepas dari nasar tersebut dan kita tidak memiliki utang. Nah, apakah yang kita bisa pelajari dari kisah tersebut ini? Pertama, ketaatan membayar nasar sekalipun harus mengorbankan yang paling berharga dalam hidupnya. Nasar adalah janji di hadapan Tuhan untuk melakukan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu. Kedua, minta hikmat dalam mengucapkan nasar. Jangan terburu-buru, sebab nasar telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Mungkin dalam pemikiran Yeftah yang keluar dari rumahnya ada orang lain, bukan anak-anak yang satu-satunya yang Yeftah miliki. Yeftah tidak mengira sama sekali yang akan keluar dari rumahnya ada anaknya yang tunggal. Nah, jadi berdoa bersungguh-sungguh, meminta hikmat Tuhan dalam hal nasar yang diucapkan. Apapun terjadi, kita belajar ketaatan Yeftah dalam memenuhi nasarnya di hadapan Tuhan. Jika kita telah bernasar, jangan lupa untuk mentaatinya. Jika kita telah berjanji untuk hidup berjemaat dalam sebuah gereja lokal, tetap setia sekalipun mengalami banyak perkara menguji kesetiaan kita. Jika kita sudah pernah berjanji bahwa saya harus melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh jika Tuhan memberkati keluarga saya. Jika kita sudah bernasar bahwa saya disembuhkan dari sakit penyakit oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya bersedia dipakai Tuhan di mana saja. Ingat lewat firman Tuhan Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dan 5. Ketika kita bernasar, kita tidak boleh menunda-nunda menepatinya. Dan lebih baik kita tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Dengan kata lain, nasar bukan suatu hal yang dapat kita lakukan sembarangan. Nasar adalah sebuah janji yang serius kepada Allah yang harus ditepati. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Lewat firman-Mu, kami lebih mengerti tentang arti sebenarnya nasar. Ternyata sebuah nasar harus kami lakukan dan tidak boleh menunda-nunda. Di balik nasar, ada berkat Tuhan sediakan bagi orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami harus berjanji, pegang pada firman-Mu dengan baik-baik. Kami akan melakukan sesuai apa yang pernah kami ucapkan kepadamu. Kami tidak mau mengingkari dengan nasar kami. Kami harus memenuhi janji tersebut, biar berkat mengalir dalam keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir. Engkau lebih tahu daripada kami. Banyak orang saat ini berharap kepadamu. Masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah persoalan apapun pribadi masing-masing. Tuhan lebih tahu. Hamba selalu berdoa, minta tangan Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kuasa, penuh otoritas. Engkau menjamah satu persatu
yang berharap kepadamu, yang mohon kepadamu. Biar Tuhan bermurah hati, belas kasihan kepada mereka. Apapun mereka hadapi, apapun dalam tekanan hidupnya, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya. Apapun mereka lakukan, apapun mereka cita-citakan, semua Tuhan sedia bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.